Jadi saudara, satu tema yang ingin saya bawa kita lihat pada hari ini adalah perjalanan orang percaya. Jadi perjalanan orang percaya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat kehidupan kita, itu adalah sebuah anugerah Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang kita miliki atau tidak ada yang kita punya yang tidak datang daripada Tuhan. Ya. Tidak ada yang kita punya, termasuk hidup kita, nafas kita, pikiran kita, semua itu datang daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar daripada berkat dan kebaikan Tuhan, kita boleh lihat diri kita sendiri. Apa yang kita alami di dalam satu hari itu. Sebab berkat Tuhan itu tidak terikat dengan harta yang ada, dengan apa yang kita miliki. Tetapi berkat Tuhan juga adalah nafas hidup ini. Jadi oleh karena itu, ketika kita dapat bernafas, itu juga adalah salah satu berkat Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak lagi memberi kita nafas, sudahlah, tidak ada lagi. Matilah dia. Jadi itu juga adalah salah satu berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus sangat menyadari ketika dia berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan mengucap syukurlah. Kenapa? Ada banyak yang Paulus sadari, yang dia terima, yang tidak dia dapat dengan kekuatan, yang tidak dia dapat dengan kemampuan. Tetapi dia sangat menyadari bahwa berkat Tuhan itu ternyata ada pada dirinya sendiri. Jadi oleh karena itulah kita sebagai orang percaya, mari kita menghargai bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita, dengan hidup yang kita jalani ini. Jadi itu kehidupan yang adalah anugerah Allah. Dan yang kedua adalah kehidupan adalah kenyataan yang terikat dengan ruang dan waktu. Jadi di perjalanan kehidupan ini, ya kita memang terikat dengan ruang, yaitu ruang, ini ruang. Kemudian waktu, kita terikat dengan waktu. Artinya selalu saya kata bahwa tidak ada manusia yang boleh mempercepatkan waktu atau menghentikan waktu atau memperlambatkan waktu atau memilih waktu di mana dia suka, di mana dia mau. Tidak ada yang dapat. Waktu itu akan terus berjalan dan terus berputar. Jadi kita terikat dengan ruang dan waktu. Nah, ruang ini adalah di mana kita berdiri, di mana kita ada. Itu adalah ruang. Dan kita juga terikat dengan ruang. Kalau kita tidak terikat dengan ruang kan, kita boleh saja tembus dinding ini, tembus mana-mana tempat. Sebab kita tidak terikat dengan ruang. Tetapi kita adalah makhluk yang hidup di dalam kenyataan, yaitu terikat dengan ruang itu. Jadi itu adalah kehidupan reality. Itu yang disebut kenyataan kehidupan. Yaitu terikat dengan dua ini. Dan kehidupan juga adalah sebuah perjalanan yang melalui proses. Ya, tidak ada kehidupan yang tidak melalui proses. Semua melalui proses. Dan tidak ada kalau kita melihat anak yang kecil. Nah, kalau dilahirkan, banyak orang kata bahwa mereka adalah seperti kertas yang kosong. Yang tidak tahu apa-apa. Dan tidak tahu mencari minum. Tidak tahu makan. Ya, sebab dia tidak ada pengalaman. Sebab dia tidak hidup sebelumnya. Tetapi kehidupan itu adalah satu proses yang berkembang, yang berjalan mengikut waktu ini tadi. Halo, oke. Yang mengikut waktu.
Jadi di dalam proses itu kita akan menemukan banyak hal di kehidupan kita. Ada banyak yang kita jumpa. Ada pahit, ada manis, ada tawa, ada senang juga. Tetapi ada juga rasa takut yang kita hadapi. Semua ada di dalam proses itu. Tetapi proses itu membawa satu perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Baik cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Karena kita belajar daripada setiap pengalaman-pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan ini. Tetapi itu juga merupakan satu reality, satu kenyataan, satu fakta yang kita harus jalani di perjalanan kita ini. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini sebagai pokok pikiran kita pada hari ini? Karena perjalanan orang yang percaya dengan perjalanan orang yang tidak percaya itu jauh perbedaannya, jauh langit dan bumi. Kan? Coba kita pikir dan bayangkan sebelum kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika menghadapi tantangan, cabaran, apa yang ada di benak, apa yang ada di persepsi kita, apa yang ada di pikiran kita. Yang ada di pikiran kita adalah hancur, tidak ada harapan. Menghadapi persoalan tidak ada lagi, hanya itulah. Sebab itu orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan kembali ke sesuatu yang tidak baik. Ada yang pergi mabuk, ada yang pergi melakukan obat-obat yang terlarang. Karena tidak ada ketenangan, ada ketakutan yang menguasai ketika menghadapi proses di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, perbedaan dia hanya satu. Bukan setelah kita percaya tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi proses, tidak. Cuma satu perbedaan dia. Ketika kita menghadapi tantangan dan cabaran, kita melihat itu sebagai satu peluang untuk kita belajar. Kita melihat itu bukan satu yang menakutkan, bukan satu yang membuat kita akan jatuh sampai tergeletak dan tidak ada harapan. Tidak. Sebagai orang percaya dia pasti punya pengharapan karena dia punya iman. Walaupun kenyataan, reality itu memang nyata dan sungguh-sungguh ada kita hadapi, semua orang hadapi. Tetapi iman kita juga sungguh-sungguh ada. Dan dia tidak hanya sebuah slogan yang diucapkan, tetapi iman kita itu juga hidup dan nyata di dalam perjalanan kita. Sebab itu orang Kristen dia tidak akan takut menghadapi apapun, rintangan, cabaran di dalam kehidupan. Karena imannya hidup, karena imannya ada. Karena di dalam iman itu ada kepastian, ada janji. Itu yang ada di dalam iman orang percaya. Amen. Oke, mari kita melihat satu firman Tuhan. Garis besar yang tertulis di atas sana, Israel sebagai satu peringatan. Ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 22. Ini adalah bahagian kelanjutan pelajaran kita di dalam beberapa bulan dan minggu. Dan kita sudah tahu bagaimana latar belakang yang ada di Korintus. Sebab sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana kehidupan, keadaan jemaat yang ada di Korintus. Hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Dan mereka hidup di tengah-tengah budaya dan pengaruh yang luar biasa. Kan? Dan banyak perkembangan yang muncul di sana membuat mereka tergoda dan sebagainya. Jadi saudara, mari kita membaca bahagian ini. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, ini kata Paulus, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka
semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembah-penyembah berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita sudah mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bahagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bahagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Oke, sampai situ pembacaan kita. Saudara, kalau kita melihat latar belakang, saya memberi latar belakang untuk kita lagi. Nah, di dalam bahagian ini Rasul Paulus sedang memberi teguran dan peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka tetap berjaga-jaga terhadap sesuatu yang merupakan keamanan atau kedamaian, dengan memberi contoh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang memiliki berbagai hak istimewa. Tetapi ternyata
dihukum secara mengerikan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Sejarah mereka dicatat untuk menjadi peringatan bagi orang-orang percaya pada hari ini. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat dengan sejarah yang ada di masa lampau, yaitu sejarah orang Israel. Kenapa dia sampai-sampai menjadi peringatan dan ditulis dan menjadi contoh bagi kita sebagai orang yang percaya pada hari ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Tetapi bangsa Israel yang kita tahu adalah umat pilihan Allah. Yang telah dipilih Allah dari banyak bangsa yang ada pada ketika itu. Tetapi Allah menunjukkan Israel. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana mereka hidup bersama dengan Allah di dalam perjalanan itu, ada banyak. Sorry ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka hidup, ya Tuhan membawa mereka sebelum mereka sampai ke tanah yang disebut perjanjian, tanah Kanaan itu. Tuhan membawa mereka melintasi laut. Kan? Jadi Tuhan membawa mereka melintasi laut, dan kalau kita melihat dan membaca bagaimana Musa membawa mereka melintasi laut itu kan, itu satu mujizat yang sangat luar biasa. Di mana pada hari ini tidak ada kita jumpa di mana Tuhan membuat mujizat membelah laut yang ada di sini pergi ke seberang, pergi ke KL sana. Tidak ada. Tetapi pada ketika ini bangsa Israel berjalan bersama dengan Allah, dan Allah memilih Musa sebagai pemimpin. Dan kemudian Yosua. Tetapi bagaimana Musa membawa mereka melintasi laut itu. Dan semua mata melihat karena mereka sedang melimpasi laut itu. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga dapat berjalan siang dan malam. Jadi sepanjang hari mereka melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Kan? Sepanjang hari, siang dan malam. Di waktu siang ada tiang awan yang melindungi mereka daripada panas matahari. Tetapi di malam, sebab tidak ada lampu, mungkin sebab mereka gagau keluar daripada Mesir pada saat itu. Tetapi ada tiang api yang menyinari, kan? Ada tiang api yang menyinari sepanjang malam bersama dengan mereka. Wah, ini luar biasa. Artinya kan, apakah mereka tidak pikir, wah siapa yang buat ini? Oh kenapa? Tapi setiap hari mereka melihat kebaikan, kemurahan Tuhan itu ada dengan mereka. Dan mereka disediakan makanan 40 tahun lamanya. Sepanjang perjalanan itu kan Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Nah, bukan hanya menyediakan awan untuk melindungi mereka kena matahari, bukan hanya menyediakan lampu untuk mereka supaya dapat melihat malam, tetapi Tuhan juga menyediakan makanan untuk mereka. Nah, apakah memang sangat luar biasa, tidak perlu menanam, tidak perlu pergi mencari makanan lagi, Tuhan menyediakan.
Itu sepanjang 40 tahun. Dan kemudian mereka mendapat minum juga, bukan hanya makanan. Ada minuman. Jadi saudara, apa yang Israel mau sebenarnya? Mereka sudah disebut sebagai umat pilihan Allah. Yang Allah pilih, yang Allah kasihi. Dan kemudian Tuhan memelihara mereka. Dengan, kalau hari ini kan, kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan umat Israel sepanjang masa 40 tahun itu mereka melihat mujizat dan kebaikan Tuhan secara real. Tetapi hari ini kan sukar kita mau melihat yang seperti itu. Tetapi ya memang ada mujizat, tetapi itu kadang-kadang ya ada orang sembuh karena doa ini, ada inilah, tapi dia tidak selalu. Tetapi bangsa Israel mereka melihat. Nah, kalau kita melihat kemudian murka Allah terjadi di atas umatnya sendiri. Kenapa ada murka Allah? Sedangkan dia mengasihi umatnya. Nah, kenapa Allah murka kepada bangsanya sendiri adalah karena kedegilan bangsa Israel itu sendiri. Nah, seperti yang Paulus katakan di dalam Korintus tadi. Ketika mereka mendapat semua yang mereka mau, mereka senang. Tetapi kebanyakan di antara mereka yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan sepanjang perjalanan, kebanyakan antara mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Apa istilah bersungut-sungut yang kita paham di sini? Bersungut-sungut, apa selain bersungut-sungut? Kalau dalam bahasa Kenya, apa? Saya pun lupa. Bersungut-sungut, mengomel-ngomel, itu kata Indonesia kan, mengomel, iya, kenapa ini, kenapa kurang ini, kenapa ini, itulah bersungut-sungut. Sepatutnya macam ini bang, sepatutnya macam itu, akhirnya macam itu lah. Kalau bahasa kita hari ini kan selalu kita mengomel-ngomel, bersungut-sungut, ya sepatutnya macam ini dia harusnya. Ini keadaan mereka. Mungkin Tuhan bagi mereka roti kan, tapi mereka kata cobalah bagi baga kah, cobalah. Itu adalah sifat daripada sungut itu. Ada baga, cobalah KFC itu kah, kira macam itu. Dan banyak lagi di antara mereka yang memang kehidupan yang macam itu. Tetapi memang ada gambaran orang Israel dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi nanti kita lihat ya. Dan keinginan nafsu mereka. Ya semua orang ada nafsu. Tetapi mereka tidak dapat menguasai keinginan itu, nafsu itu. Sehingga itu yang menguasai mereka. Sehingga banyak yang telah melakukan dosa karena itu. Nah, menjadi penyembah berhala juga. Apakah tidak cukup Allah yang telah menunjukkan dan di dalam perjalanan dan sebelum perjalanan itu kan Tuhan telah menunjukkan 10 tula kepada Firaun. Sebelum itu pun mereka lihat kejadian itu. Sebelum mereka keluar daripada Mesir. Mereka sudah menyaksikan bahwa Allah itu dahsyat dan dapat melakukan dan tidak ada satu pun yang Allah tidak dapat lakukan. Tetapi kenapa kemudian mereka berbalik kepada Tuhan? Mereka melupakan Tuhan. Kemudian mereka mendirikan patung. Lalu menyembah patung itu, berhala itu. Dan kemudian dosa percabulan itu terjadi di sepanjang perjalanan itu. Dan mereka mencobai Tuhan juga. Tidak cukupkah? Tuhan telah melakukan banyak perkara dalam kehidupan mereka sehingga mereka mencobai Tuhan. Dan mereka berkata bahwa Musa ini tidak layak
menjadi pemimpin. Dan mereka memang marah dengan Musa. Kalau kita baca sejarah ini di dalam Alkitab, maka bagus lagi kita hidup di Mesir. Masih kita boleh makan, masih kita boleh ini dan itu. Mereka buat perbandingan. Nah, itu juga adalah sungut. Itu juga adalah satu sifat yang bersungut-sungut sebenarnya. Jadi ini keadaan bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kegagalan bangsa Israel? Mari kita pelajari. Yang pertama itu adalah tidak pernah menghargai pemeliharaan Allah. Pemeliharaan itu nyata di kehidupan mereka. Dan mereka melihat bagaimana pemeliharaan itu menjaga mereka, memelihara, memberi makan, minum. Itu mereka dapat lihat secara langsung. Dan yang seterusnya adalah tidak bersyukur atas kebaikan Allah. Ada banyak kebaikan Allah. Allah mau mereka keluar dari Mesir. Supaya mereka tidak diperbudakkan, diperhambakan. Itu adalah satu kebaikan rancangan Allah kepada mereka. Dan menyuruh mereka pergi ke tanah Kanaan supaya mereka dapat hidup, tidak terikat dan diperhambakan oleh orang Mesir. Dan tidak menyadari kepedulian Allah terhadap mereka. Jadi kalaulah mereka dapat mengerti dan memahami kenapa Allah buat itu, kenapa Allah membuat ini, itu hanya satu. Karena Allah sangat peduli dan mengasihi mereka. Sebab itu Allah tidak mau mereka terikat. Dan tidak mau mereka mengalami sesuatu yang membuat kehidupan mereka tidak merdeka. Dan seterusnya tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Sebab itulah mereka pergi menyembah kepada berhala lain. Sebab mereka masih belum percaya dan yakin bahwa Allah mampu memelihara mereka, menjaga mereka. Mereka tidak percaya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita hari ini, apakah kita mirip atau sama keadaan kita dengan keadaan orang Israel, bangsa Israel ini pada ketika ini? Nah, kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah tahu Tuhan itu. Dan ada banyak hal yang kita sadar di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Rencana Tuhan itu selalu indah. Tetapi terkadang apa yang keluar dari keputusan kita, dari rasa kita, dari persepsi kita adalah kadang-kadang kita tidak pernah menghargai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Semua kita ada sejarah di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi di dalam banyak-banyak sejarah di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengerti dan memahami, Tuhan selalu baik. Dia selalu menyelamatkan kita. Dia selalu membawa kita melewati hari yang sukar bagi kita. Sesuatu hal yang tidak mungkin kita lalui, tetapi kita dapat melaluinya. Tetapi itu semua adalah kebaikan Tuhan. Dan tidak ada yang kita dapat buat untuk membawa kita melewati hari itu. Sebab itu di dalam saya katakan tadi bahwa tidak ada yang kita punya, tidak ada yang kita miliki, termasuk nafas hidup kita, nyawa kita. Tidak ada yang kita punya yang tidak datang daripada Tuhan. Tetapi mari kita menghargai itu. Apa yang datang daripada Tuhan, mari kita menghargai itu dan belajar daripada itu. Karena sesungguhnya kalau kita mau belajar dan meneliti bahwa Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita. Dan selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena terkadang menghadapi realiti kehidupan, terkadang susah kita mau mengatakan ucapan syukur itu. Terlalu susah. Saya tidak tahu bagaimana kita. Tetapi kenyataan itu datang, membuat kita susah untuk berkata mengucap syukur. Jadi oleh karena itu mari kita memperbaiki hidup kita. Sebab masih ada waktu untuk kita. Untuk mengubah kehidupan kita. Dan mari kita peduli
belajar peduli akan kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah sangat peduli kepada kita. Dan dia tidak hanya, dia kata saya peduli, tapi tidak hanya sampai di situ. Dia memberikan anaknya. Itu membuktikan kepedulian Allah itu sangat serius dengan kita. Dia mati untuk kita. Dia mati, dia memberikan nyawa dia, kematian. Itu adalah satu hati Allah yang sangat serius untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Dan itu adalah kepedulian Allah kepada kita. Jadi Allah selalu peduli. Allah selalu mengerti kehidupan kita. Hanya kita perlu datang kepada Tuhan. Hanya kita perlu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah yang kedua, kalau kita melihat diri kita ini, bagaimana kita di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita belajar untuk mempercayai Allah. Percaya pada pemeliharaan Allah. Kita percayakah pemeliharaan Allah itu ada? Nah selalu saya ambil contoh kepada burung. Sebab memang Alkitab menyebut burung. Kalau kita lihat burung kan. Sebab burung kalau dijual, burung pipit kalau dijual di mana-mana kan. Mungkin tidak ada harga. Coba kita tangkap satu, pergi ke kedai mau beli burung ini, banyak di sana kata orang. Kan? Tidak ada harga. Tetapi dia dapat hidup. Tetapi dia tidak ada tangan seperti kita manusia. Dan kemudian dia tidak ada lumbung untuk menyimpan makanan. Tetapi dia dapat hidup. Dan dia selalu bersuka cita di dalam hidup. Apatah lagi kita sebagai manusia yang melebihi burung. Yang nilainya berkali-kali melebihi burung. Kan? Kita ini adalah manusia yang bernilai. Yang punya akal, punya pikiran, punya tangan, ada kaki untuk berjalan. Tuhan menghargai kita. Dan Tuhan tahu memelihara kita. Burung yang tidak ada lumbung pun boleh hidup. Apatah lagi kita sebagai manusia. Yang kepunyaan Allah. Yang telah bersama dengan Kristus. Kita memiliki hak yang istimewa. Nah satu hal lagi yang kita belajar daripada ini adalah Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun. Pasti ada tujuan. Nah, selama 40 tahun bangsa Israel ini berjalan mengelilingi padang gurun. Tetapi kenapa ia mengizinkan? Kenapa tidak ada tempat lain? Kenapa dia hanya boleh buat mujizat, membuka laut, memberi makanan, tetapi tidak mampukah dia membawa mereka shortcut terus sampai? Pasti ada alasan. Tidak mungkin Tuhan membuat sesuatu lalu kemudian baru dia berpikir, kenapa saya tidak buat terus macam ini? Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Tetapi ini, karena kedegilan hati mereka. Dan tidak taat kepada pemimpin yang telah memimpin mereka. Dan yang kedua adalah Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya dan kedasatannya sebagai Allah yang disebut El Shaddai, Allah yang perkasa. Jadi memang hanya di dalam masa Allah kita akan dapat melihat kuasa Allah. Hanya di dalam sesuatu yang susah, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak senang. Hanya melalui itu kita dapat melihat kedasatan dan kemurahan Allah. Tetapi kenapa Allah mau menunjukkan ini? Supaya kita selalu datang kepada Tuhan. Supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia, tidak ada yang lain. Menyembah Dia, mengasihi Dia, memuji Dia, memuliakan Dia.
Jadi oleh karena itu dia mau menunjukkan kedahsyatannya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, yang harus ditinggikan, yang harus dipuji. Tetapi melalui perjalanan ini mereka dapat melihat sepanjang hari, kan? Sepanjang hari, sepanjang saat mereka melihat, tetapi mereka tidak menghargai itu. Oleh sebab itu sejarah ini dicatat supaya kita hari ini ketika kita mampu melihat kebaikan Tuhan, mampu melihat mujizat yang Tuhan berikan, mari kita menghargai kebaikan Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Paulus memberikan kalimat ini? Berhati-hatilah. Karena pasti ada tantangan, kan? Pasti ada kenyataan, pasti ada realiti kehidupan yang akan kita jalani. Sebab itu kita perlu hati-hati. Walaupun kita sudah lama percaya kepada Tuhan, walaupun kita sudah bertahun-tahun sudah hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada cabaran yang akan menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini kuat, teguh. Apatah lagi tidak ada kekuatan yang ada pada kita selain Allah. Sebab itu kita perlu kembali kepada Allah. Menghadapi rintangan cabaran itu kita perlu memberikan kekuatan kita kepada Allah. Nah, kenyataan hidup yang dihadapi oleh orang percaya, saya rasa ini untuk semua orang. Kenyataan itu adalah ada tantangan, ada cabaran, ada ujian, ada godaan, ada musuh, ada hambatan. Itu realiti kehidupan yang kita hadapi di kehidupan kita. Dan kalau kita tanya masing-masing, pasti ada kesulitan, kan? Pasti ada pergumulan. Tapi saya tidak tahu bagaimana tingkat dan ukuran yang kita hadapi. Tetapi yang pasti ada godaan, ada tantangan, ada cabaran, ada ujian, ada godaan. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Sebab itu kita perlu hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa diri kita ini teguh. Oh, saya sudah kuat, saya tidak perlu Tuhan lagi, saya boleh berdiri sendiri. Tidak. Sebab ini. Dan kemudian kita juga berhadapan dengan ketidakmampuan kita. Kita ini adalah manusia yang terbatas. Menghadapi realiti itu, menghadapi kenyataan itu dengan keterbatasan kita, apa yang dapat kita buat? Nah, kalau kita lihat diri kita, memang ada banyak keterbatasan yang ada di dalam hidup kita ini. Kemampuan kita terbatas, betul. Kemampuan kita itu ada ukuran, ada batas. Dan akal pikiran kita pun terbatas. Ketahanan semua serba terbatas, kekuatan, kemampuan itu semua serba terbatas. Orang yang paling pandai di dalam dunia ini pun dia masih ada keterbatasan. Nah, jadi oleh karena itulah kita perlu berhati-hati dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita berhadapan dengan hal yang seperti ini. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Setiap pencobaan yang kita lalui itu tidak melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Sebab, kata dia, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ini ayat yang terakhir sangat penting. Pada waktu kamu dicobai, ia akan
memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Artinya kan setiap masalah pencobaan yang datang itu tidak ada jalan keluar sehingga kamu tidak melalui pencobaan. Tetapi ayat yang terakhir kamu menanggung. Artinya kan kamu harus melewati itu. Kamu harus menghadapi itu. Itu realiti kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa pencobaan yang datang itu tidak melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Karena Allah itu adil. Bagaimana keadilan Allah dan kesetiaan Allah itu? Allah itu setia, sungguh-sungguh setia. Dia tahu memelihara kita. Sehingga kita mampu melewati itu dengan kekuatan yang ada pada Allah sendiri. Amin. Oke, saya harap ini yang terakhir. Oke, mari kita belajar juga. Tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan. Ini juga perlu mengetahui. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Itu supaya kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana hidup setia di dalam Tuhan. Dan ketekunan yang memperoleh buah yang matang. Itu juga di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 4. Supaya kita semakin hari di dalam perjalanan kita ini semakin matang. Di dalam kehidupan kita menghadapi satu hal kita sudah matang dan kita dapat melewati itu. Sehingga menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi itulah tujuan pencobaan itu datang, memproses kita. Itu adalah sebuah proses yang membawa kedewasaan. Jadi oleh karena itu Yakobus juga di dalam ayat sebelum, berbahagialah orang yang menghadapi pencobaan. Karena dia akan menghasilkan buah yang matang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tujuan tantangan rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin tekun. Supaya kita semakin hari semakin menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Sehingga kita dapat sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Nah, tetapi itu adalah sebuah proses pendewasaan. Kekurangan dan keterbatasan kita memang mengingatkan kita kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Ketaatan dan kesetiaan orang percaya tidak bergantung pada kekuatan diri, tidak juga bergantung kepada mujizat yang disaksikan. Tidak kurang mujizat yang dibuat Allah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Tiang awan, tiang api mengikuti mereka, tetapi mereka tetap berbuat dosa. Tetapi ketaatan dan kesetiaan orang percaya adalah di atas penyerahan dan pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi itulah yang kita belajar daripada perjalanan bangsa Israel itu sendiri. Karena ada gambaran kehidupan Israel itu. Dan mereka menyaksikan bagaimana mujizat dan kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak menghargai itu. Dan kemudian Allah murka kepada mereka. Dan banyak yang mati oleh malaikat maut. Nah, jadi saudara, oleh karena itu sejarah ini dicatat supaya hari ini kita belajar daripada bahagian ini. Supaya di dalam setiap waktu, keadaan, ruang yang kita gunakan, kita dapat mensyukuri dan menjalaninya dengan berserah penuh kepada Allah kita. Dan karena kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah El Shaddai, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu memelihara kita. Dan apalagi dia disebut sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi artinya kan di dalam seluruh perjalanan kita, Allah ada bersama dengan kita. Seperti mana dia menyertai bangsa Israel keluar daripada Mesir ke Kanaan. Nah, demikianlah. Jadi memang kita tidak dapat melihat mujizat itu secara langsung. Tetapi ingat bahwa ada banyak mujizat
yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yang selalu kita tidak sadari di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita, itu juga adalah satu mujizat karena kita diselamatkan karena itu. Jadi banyak kebaikan Tuhan yang perlu kita fahami di perjalanan kehidupan ini. Tetapi ingat, di dalam perjalanan itu memang pasti ada tantangan. Karena itu untuk mendewasakan kita, membuat kita menjadi tekun untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan. Karena kita ini adalah makhluk yang selalu harus bersandar kepada Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena firman-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah membuka mata hati kami untuk mengambil firman-Mu ini sebagai satu pegangan kami ke depan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam seluruh kehidupan ini, kami tahu bahwa kami penuh dengan kekurangan dan kami sangat bergumul dengan itu. Seringkali kami menolak untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kami sadari, bahwa tanpa Tuhan hidup kami ini tidak berguna. Bahwa tanpa Tuhan banyak hal yang tidak dapat kami kerjakan. Tuhan, daripada mula seluruh kebaikan yang kami terima. Dan tidak ada yang kami punya yang tidak kami terima daripada Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan Yesus, kami memberikan diri kami supaya di dalam perjalanan kami seterusnya, kami selalu memahami dan menyadari bagaimana Engkau menyertai kami di perjalanan ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya janji yang besar dalam setiap pribadi kami. Dan kami mau bertahan di dalam janji-Mu sampai janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berserta kami di dalam ibadah ini. Dan satu harapan kami supaya Engkau akan terus berbicara di dalam hidup kami, berbicara di dalam hati kami, supaya firman yang kami telah dengar itu akan bertumbuh dan berbuah lebat di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.